Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan dipilih sebagai pilot proyek program Quick Wins dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, BKKBN. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi tantangan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif meningkat signifikan. Daycare PAUD Bunda di Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, menjadi salah satu titik pantau kesiapan Batang dalam implementasi program unggulan ini. Selain Desa Lebo, pihak Kemenduk Bangga BKKBN juga meninjau daycare di kawasan ekonomi khusus, KEK, Industropolis Batang dan lansia berdaya di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih. Daycare yang akan dibuka di KEK Industropolis Batang, KIT, akan jadi percontohan penerapan program Tamasya. Sekretaris Kemenduk Bangga BKKBN, Budi Setiono menyebut inti dari program Quick Wins, khususnya Tamasya, Daycare, adalah respon dari bonus demografi yang akan dirasakan bangsa Indonesia. Pembahasan bonus demografi sudah disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut bahwa bonus demografi berarti jumlah penduduk dengan usia produktif mendominasi di suatu negara. Di sisi lain, pihaknya juga melakukan pengecekan lansia berdaya di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Tujuan lansia berdaya adalah memberdayakan lansia di usia pensiun tetap sehat produktif. Tujuan lainnya adalah jika memungkinkan tetap produktif di hari tua dengan mencari tambahan penghasilan sesuai umurnya. Program lansia berdaya akan diisi edukasi segala hal kondisi saat sudah tua, dididik hidup sehat, job creation, mengembangkan hobi, spiritual dan sebagainya. Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Nah, kami itu memiliki Quick Win sebanyak 5 jenis, mulai dari genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, lalu Tamasya, taman asuh anak, lalu kemudian ayah teladan, lalu kemudian super app pelayanan keluarga dan data kependudukan, dan juga serta yang kelima itu program lansia berdaya. Nah, di Batang ini kita mengecek tentang kesiapan dari program Tamasya. Nah, 5 Quick Win ini dibuat atau didesain sebenarnya sebagai kontribusi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mengantisipasi bonus demografi. Jadi konsepnya bonus demografi itu sebenarnya adalah merupakan satu event di mana satu negara itu jumlah penduduk yang berusia produktif lebih banyak dari yang usia non-produktif, seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Presiden. Nah, hanya saja sebenarnya bonus demografi itu harus distrukturkan dalam satu rangkaian kebijakan terpadu yang harus utuh, karena dalam bonus demografi itu hanya bisa dimanfaatkan kalau penduduk usia produktif itu benar-benar punya kesempatan mencapai optimalisasi produktivitasnya, yaitu harus bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang terstandarisasi oleh pasar, standarisasi oleh job market. Tanpa itu, maka walaupun orang itu usia produktif, tapi kalau nggak bekerja misalnya atau nggak punya pemasukan pendapatan, maka dia justru menjadi bagian dari disrupsi demografi. Dia menjadi beban atau bahkan penghancur dari demografi itu sendiri. Misalnya dia menjadi pelaku kriminal, menjadi koruptor, menjadi pembabat dusan, atau menjadi preman dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita berupaya agar yang namanya bonus demografi ini bisa dikapitalisasi, bisa dimanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, rangkaiannya tentu harus ada perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Sederhananya misalnya kalau kita itu setiap di satu daerah katakanlah ada bayi lahir 25.000, maka kita harus punya kesiapan mengantisipasi bayi yang lahir 25.000 itu bagaimana. Dari sisi pelayanan 1000 hari pertama kehidupan, lalu sampai umur 2 tahun, sampai umur 2 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun dan seterusnya. Agar semua orang itu betul-betul selama hidupnya punya potensi untuk mengembangkan diri secara optimal. Tidak boleh ada warga negara yang dibiarkan untuk hidup dalam satu situasi di bawah standar begitu.
apakah dia punya kemampuan tertentu, dia harus bisa mencapai derajat tertinggi dari kemampuan aktualisasi kemampuan di bidang itu. Oleh karena itu dia harus sehat, tidak stunting dan seterusnya. Lalu punya bekal di hari-hari pertama kehidupan dengan di tempat penitipan anak baikar atau tamasya itu yang sesuai dengan standar-standar yang kita bentuk. Kemudian mereka bisa sekolah dengan fasilitas sekolah yang memadai, kemudian juga di sekolah lanjutan, perguruan tinggi, sampai ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan itu harus sesuai dengan jumlah bayi yang lahir, dan seterusnya sampai ketika mereka sudah tua, mereka juga harus menjadi orang tua yang tetap produktif, tetap sehat, jangan sampai mereka tua usianya lalu sakit-sakitan atau tidak produktif atau menjadi beban bagi generasi berikutnya. Sampai juga nanti ketika meninggal dunia, ya meninggal dunia secara husnul khotimah, ya secara baik. Jangan sampai juga ada orang meninggal dunia kesulitan mencari sekedar untuk tempat menguburkan dia misalnya. Sehingga dari konteks itu kita mendorong semua level pemerintahan dari daerah, provinsi, hingga tingkat nasional agar merencanakan kebijakan pembangunan itu berbasis kepada data kependudukan. Dengan di tingkat internasional kan juga dikembangkan di dalam konteks SDGs itu adanya konsepsi people centered development, di mana manusia itu harusnya menjadi sentral, tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek bagi proses pembangunan itu. Itu rangkaian dari kegiatan saya